Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Halaman pertama tentang duniawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 5945 dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Al-Miswar bin Makhramah telah mengabarkan kepadanya bahwa Amr bin Auf telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain. Bahrain itu dulu kota ya. Kalau sekarang negara ya Bahrain ya. Untuk mengambil jizyah. Jizyah itu ibarat zaman sekarang itu pajak. Ya, jadi di zaman Rasul Islam itu sudah sampai ke Bahrain. Ya, untuk mengambil pajak. Nah ini hadisnya. Wakana dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasul itu solaha berdamai. Ahlal Bahraini akan penduduk Bahrain. Ahlal Bahraini akan penduduk Bahrain. Jadi karena penduduk Bahrain saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir, mereka kemudian membuat satu kesepakatan. Ya. Wa amara dan memerintahkan mengangkat pemimpin. Amir ya, mengangkat pemimpin. Rasul menyuruh untuk mengangkat pemimpin alaihim atas merekanya rujuknya ke ahlal Bahrain, penduduk Bahrain. Yakni singkatannya badal, yakni ini nama orang Al-Ala'a bin Al-Hadrami. Ala bin Hadrami. Faqadima lalu datang. Siapa yang datang? Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah. Bimalin dengan membawa harta. Minal Bahraini dari kota Bahrain. Jadi setelah diutus Abu Ubaidah datang kemudian membawa harta banyak, hasil pajak dari kota Bahrain. Pasami'at maka mendengar. Siapa yang mendengar? Al-Ansaru kaum Ansor, ya para sahabat Nabi di kota Madinah. Sahabat kaum Ansor mendengar di kudumihi dengan kedatangan sahabat Abu Ubaidah. Rujuknya ke Abu Ubaidah. Fawafathu lalu melaksanakan kaum Ansor sholat subuhi akan sholat subuh.
ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sahabat Ubaidah datang, itu sahabat Ansor sedang melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah. Falamman sorofa, maka tatkala selesai, maksudnya selesai sholat, ta'arradu, maka menahan kaum Ansor lahu kepada Rasulullah. Jadi pas sholat subuh selesai, Rasul kan pengen pulang tuh, ya, ditahan sama sahabat Ansor. Maksudnya kan ada sahabat Abu Ubaidah bawa duit nih, kok kagak dibagi-bagi, maksudnya begitu, ya. Kok Rasul tahu sahabat Abu Ubaidah bawa uang, bawa harta dari Bahrain, kok nggak dibagi-bagiin? Makanya sahabat Ansor, ya, kaum Ansor mencegah Nabi untuk segera pulang. Fatabassama, maka tersenyumlah. Siapa yang tersenyum? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian tersenyum hina ra'ahum, saat melihat mereka. Waqala, kemudian berkata, qala itu pasti berkata, ya. Qala, berkata Rasulullah, azunnukum, aku menduga kalian. Zonna asal katanya, zonna ya zunnu, azunnu aku, azunnukum, aku menduga kalian, itu sami'tum, mendengar kalian, bikudumi Abi Ubaidah, dengan kedatangannya Abu Ubaidah, nama sahabat tadi, ya, yang bawa duit, bawa harta dari Bahrain. Wa annahu, dan sesungguhnya Abu Ubaidah itu ja'a datang bisyai'in, dengan suatu harta, dengan suatu harta. Jadi kalau zaman dulu, kalau pajak itu bisa emas, bisa perak, ya, bisa uang, bisa pakaian. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu. Qalu, maka berkata kaum Ansor berkata, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Jadi Rasul nyindir, kamu udah dengar ya bahwa sahabat kita Abu Ubaidah bawa duit banyak, bawa harta banyak, maksudnya gitu. Maksudnya negor, ya, nyindir. Ya pasti pengen, siapa yang nggak mau duit, ya kan? Yang nggak mau duit orang mati doang. Qala, maka menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'abshiru, bergembiralah kalian, wa amilu, dan berharaplah kalian, ma, akan sesuatu, boleh perkara, boleh, yasurrukum, yang bisa memudahkan kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra, bukanlah kemiskinan. Faqra di situ fakir, ya, maksudnya miskin. Akhsya, yang aku takutkan, alaikum, atas kalian, walakin, namun tetapinya, akhsya, aku takut, alaikum, atas kalian, itu antu besapo, dibentangkannya, alaikum, atas kalian, apa ad-dunya, duniawi. Jadi Rasul bilang, saya bukannya takut kalian miskin, justru yang saya takutkan kalau ada harta duniawi dibentangkan kepada kalian, maksudnya kita jadi rebutan duniawi, ya. Kama busifat, seperti halnya dibentangkan, alaman, kepada orang, atau atas orang juga boleh, karena yang ada qoblakum, sebelum kalian. Saya khawatir nanti harta itu kemudian dibentangkan seperti umat-umat terdahulu,
Ya, umat-umat terdahulu dijamin nabinya, umatnya ya dengan harta duniawi. Lalu fatanafasuha, kalian menjadi berlomba-lomba terhadap dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba, kama tanafasuha, seperti berlomba-lombanya mereka, haknya rujuknya terhadap dunia, seperti berlomba-lombanya mereka terhadap dunia. Lalu apa yang terjadi? Bangsa terdahulu tuh yang akhirnya kemudian mengejar-ngejar dunia, watul hiyakum, maka dibinasakanlah kalian, kama alhatum, seperti halnya dibinasakannya mereka. Siapa yang punya harta dibinasakan oleh Allah? Di antaranya adalah Qarun, ya. Hartanya banyak, akhirnya diamblesin sama Allah karena nggak mau bersedekah, karena nggak mau bayar zakat, karena nggak mau memberi derma kepada orang miskin. Pelit, koret, medit, bin buntut kasiran, ya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah harta Qarun. Kemudian kalau ada orang yang nemu harta terpendam, disebutnya harta karun. Nah, itu diambil dari kata Qarun. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2087, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke pasar melalui jalan yang tinggi dengan diikuti orang banyak di kanan kiri beliau. Kemudian beliau menemukan seekor anak kambing yang mati. Anak kambing itu kedua telinganya kecil, artinya cacat, nggak umum. Biasanya kalau kambing kan kupingnya lebar ya. Nah ini kambing kupingnya kecil, berarti cacat. Setelah itu beliau mengangkat anak kambing yang mati itu. Qala, maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang nih kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di pasar saat itu, ayyukum, siapakah di antara kalian, yuhibbu, yang suka atau yang senang atau yang mau juga boleh, anna hada, sesungguhnya kambing ini, lahu, untuk dia, bidirhamin, dengan harga cukup 1 dirham. Ya, ada kambing mati, telinganya kecil, cacat. Terus Rasul bilang, ini siapa yang mau bayarin nih? 1 dirham aja, nggak usah mahal-mahal. Ya. Faqalu, maka berkata orang-orang, manuhibbu, kami tidak mau, annahu, sesungguhnya, ya kambing tersebut, ya, lana, bagi kami, bisyai'in, dengan sesuatu. Gak mau kami itu membeli, ya, sesuatu, maksudnya yang ada pada kambing tersebut. Wa ma nasna'u, dan apa yang bisa kami lakukan bihi, dengan kambing tersebut. Buat apaan saya beli walaupun dengan harga 1 dirham, maksudnya gitu. Qala, maka berkata lagi Rasulullah, kalau begitu atuhibbuna, mau nggak kalian, annahu, sesungguhnya kambing ini, itu lakum, ya untuk kalian, gratis. Ya udah, kata Rasulullah, ini kambing yang mati ini, yang telinganya cacat ini, saya kasih kalian gratis, mau nggak? Qalu, maka menjawab orang-orang, wallahi, demi Allah, laukana, jika adanya kambing tersebut itu hayyan, masih hidup, karena adanya itu aiban, cacat, fihi, di dalamnya, maksudnya pada si kambing tersebut. Kata orang-orang, kalaupun itu kambing masih hidup, cacat ya Rasul.
li'annahu karena sesungguhnya si kambing itu asakku telinganya kecil. Fakaifa maka bagaimana wahua apalagi si kambing itu, adapun si kambing itu mayitun sudah mati. Ya Rasul, ini kan kambing udah cacat. Orang ini kambing kalau hidup juga kagak mau ada yang beli, apalagi udah mati kagak ada orang yang mau. Ya udah mati cacat lagi. Faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi maka demi Allah, la dunia sesungguhnya duniawi itu ahwanun lebih hina alallahi di sisi Allah min hada daripada kambing ini alaikum bagi kalian. Kata Rasulullah, demi Allah kambing ini itu masih mending dibandingkan duniawi. Tentang surga hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3002 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu datang aku," maksudnya aku datang aku fil jannati ke dalam surga. Ini waktu Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj ya. Nabi Muhammad kan ngelewatin surga, ngelewatin neraka. Fara'aitu maka aku melihat. Rasul melihat apa? Aksaro ahliha, kebanyakan penduduk jannah, kebanyakan penduduknya, penduduk jannah, penduduk surga itu al-fuqara, orang-orang kismin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi kalau yang nggak punya duit, ya susah, ya itu berarti udah daftar absen ke dalam surga. Makanya nikmatin. Makanya kalau udah miskin kagak masuk surga, kebangetan, ya. Udah miskin nggak masuk surga berarti kebangetan. Karena orang miskin itu banyak banget, ya, kesempatannya untuk masuk surga, ya enggak? Orang-orang pada punya motor, dia punya sepeda, kagak kebeli, ya kan? Seenggaknya kan dia istighfar, astagfirullah, nah, itu kan otomatis, nah, surga dia tuh pahala. Nyampe rumah kagak bawa duit, pulang dagang, pulang usaha, diomelin sama bini, bego kamu sih jadi laki, ya saya. Itu sabar lagi, astagfirullah, pahalanya banyak, ya, otomatis dia punya kesempatan besar masuk surga. Makanya kalau udah miskin masuk neraka, aduh kasihan banget, kasihan. Udah di dunia kagak enak, di akhirat kagak enak, waduh. Ya emang yang enak di dunia kaya, mati masuk surga. Watolatu dan aku datang, watolatu dan datang aku finari ke neraka. Nabi iseng main juga ke neraka. Faro'aitu maka aku melihat aksaro ahliha, kebanyakan penghuninya itu an-nisaa, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan tuh gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Kalau dia seorang anak, dia cukup taat kepada orang tua, masuk surga. Kalau dia seorang istri, tinggal taat sama suami, masuk surga. Udah itu aja. Tapi susahnya apa? Susahnya dia harus jaga aurat. Kalau laki-laki nutup aurat gampang, tinggal pakai celana di bawah dengkul, ketutup nggak aurat? Ketutup. Dan nggak ada yang apa? Menonjol dari laki-laki. Tapi kalau perempuan, bawaannya tuh pengen buka aurat supaya kelihatan cakep, ya kan? Kalau laki-laki kan nggak ada yang pengen kelihatan cakep, biasa aja. Kalau perempuan itu pakai kerudung sengaja ditutup itu biar keindahannya tertutup. Makanya rambutnya ditutupin, pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai gamis, pakai rok, ya. Tapi banyakan mana perempuan yang nutup aurat tapi enggak?
Banyak kan yang enggak. Itu yang bikin dia masuk neraka misalnya. Selalu dibilang gampang orang tinggal nurutin orang tua. Kalau punya suami tinggal nurutin suami. Tapi keinginan hawa nafsu dia pengen kepandang cakep, pengen kepandang cantik, menawan. Akhirnya rambutnya dilurusin itu, dicatok, ya kan? Kuping bukan cuma anting doang, ditindih ke atas. Saking pengen kelihatan cakep, bibir disulam, alis disulam, hidung dioperasi untuk menonjolkan kecantikannya. Ya, terus tangan ada yang ditato misalnya dan sebagainya. Nauzubillah. Ada ya, karena memang perempuan itu keindahan. Jadi ketika dia menampakkan keindahannya berupa aurat, orang dosa itu. Berarti dia sudah mendaftarkan dirinya ke dalam neraka. Iya. Makanya gampang susah. Dibilang gampang, ya dia tinggal nurut sama orang tua, tinggal nurut sama suami. Dibilang susah, auratnya itu loh. Orang sesama perempuan aja saling muji. Beda sama laki-laki, laki-laki nggak ada. Perempuan sesama perempuan, ini ada perempuan berdua berteman ya, sama-sama cakep. Pasti yang satu bilang, ih kamu cantik banget, ya kan? Kalau yang perempuan lagi temannya, ih kamu juga cakep banget. Kalau laki-laki nggak ada gitu. Ada nggak laki-laki? Laki-laki gitu Om Ai sama Om Tejo bisa gitu. Ih Tejo ganteng banget. Ada nggak coba? Terus sama Tejo, ih kamu juga imut. Cowok. Iya cowok ada nggak coba? Nggak ada kan? Iya tapi kalau cewek kan coba. Ya enggak? Iya, ih kamu cakep banget ada nggak? Itulah bedanya cowok sama cewek. Kalau cowok tuh sebodoh amat, nggak terlalu mikirin penampilan. Makanya ujiannya bukan ada di aurat, bukan, tapi ujiannya lebih kepada fisik. Bisa nggak dia jaga diri dia, jangan sampai kasar, ya nggak boleh marah-marah, jangan mukul orang tua, ya jangan menghardik orang tua, jangan caci maki orang tua. Itu buat laki-laki. Kalau udah menikah nggak boleh galak sama anak, nggak boleh galak sama istri, nggak boleh marah-marah, nggak boleh main tangan, nggak boleh mukul istri, nggak boleh mukul anak. Itu buat laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak, aurat ya, sebab aturannya berbeda. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1980 halaman 5 dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian bi ahlil jannah, tentang penduduk surga?" Rasul bilang kepada sahabat, "Mau nggak kamu aku kasih tahu tentang penduduk surga?" Qalu, maka menjawab sahabat, "Bala tentu." Bala tentu. Jadi kalau na'am iya, tapi kalau bala tentu. Sama-sama iya, bala ya iya juga artinya. Cuman kalau bala itu untuk pertanyaan mau nggak. Jadi jawabnya bukan na'am tapi bala tentu. Qala, maka menjawab atau bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ahli surga itu yang banyak di dalam masuk surga? Itu kullu dhaifin, setiap orang yang lemah, mutadhaifin, yang diremehkan, yang sering dibully itu. Nah itu banyak masuk surga enggak? Sering dizolimi, itu banyak penduduk surga yang kayak gitu. Lau aqsama, yang jika bersumpah dia, lau aqsama, yang jika bersumpah dia, alallahi, kepada Allah, ya, dia bersumpah, dia berdoa, ya Allah saya dizolimin, ya Allah saya dibully, maka la barrohu, tidak akan ditolak doa atau sumpahnya. Makanya hati-hati ya, jangan sering ngebully orang, jangan sering ngeremehin orang. Kadang-kadang doanya, sumpahnya manjur. Dosa kamu begini begitu ya, ngejelekin. Terus dia bilang, sialan loh. Itu sumpah itu, ya enggak? Udah sial beneran.
Dia bilang sialan lo, udah sial beneran tuh, hati-hati. Summa qala, kemudian berkata lagi kanjeng Nabi. Rasul kemudian bilang lagi, ala ukhbirukum, mau gak aku beritahukan kalian bi ahlin nari, tentang penduduk neraka? Qalu, maka menjawab para sahabat, bala, tentu ya Rasul. Qala, maka menjawab Rasulullah, penduduk neraka kebanyakan itu kullu utulin, orang yang besar mulut. Kullu utulin, setiap orang yang besar mulut. Maksudnya bukan mulutnya 1 meter, bukan. Maksudnya besar mulut apa? Sombong, banyak omong, ya. Jawazin, rakus, serakah. Mustakbirin, dan tinggi hati. Atau sombong juga boleh. Mustakbirin, tinggi hati. Jadi kalau ada orang besar mulut, rakus, sombong, ya, tinggi hati, berarti dia sudah mendaftarkan dirinya ke neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3001 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata, ketika mati ahadukum, salah satu di antara kalian. Kalau kita mati nih, ya, dari sakratul maut kita mati, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yu'radu, ditampakkan, alaihi, padanya. Ditampakin apa? Maq'aduhu, tempatnya, bil ghadawati, pada pagi hari atau setiap pagi hari juga boleh, wal asyi, dan sore hari. Kalau kita meninggal dunia, masuk di dalam kubur, maka di dalam kubur itu kita ditampakkan tempat kita nanti di akhirat. Pagi ditampakin, sore ditampakin, dilihatin, dikasih gambaran nanti di dalam kubur kita. Fa in kana min ahlil jannah, fa in kana, jika adanya dia itu min ahlil jannati, dari penduduk surga atau tergolong penduduk surga. Kalau dia tergolong penduduk surga, famin ahlil jannati, maka dia melihat keadaan penduduk surga. Maka dia melihat keadaan penduduk surga. Sebaliknya, wa in kana, jika adanya dia itu min ahlin nari, tergolong penduduk neraka, famin ahlin nari, maka dia akan melihat keadaan penduduk neraka. Maka dia akan melihat keadaan penduduk neraka. Jadi kalau misalnya orangnya di dalam kuburan dia ngelihat keindahan, taman-taman, ya, istana yang megah, wah berarti saya nanti di akhirat masuk surga. Pengen buru-buru, ya Allah kiamat kapan sih? Ya saya pengen banget masuk surga. Sebaliknya kalau dia masuk kuburan yang dilihatnya ular, ya, siksaan neraka, orang menjerit-jerit, nah, maka orang tersebut di akhirat nanti akan masuk neraka. Justru dia tidak mau minta kiamat buru-buru. Ya Allah jangan kiamat dulu, saya takut masuk neraka. Gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6060. Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah menceritakan kepadanya, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu, masuk al jannata, kepada surga atau ke dalam surga, masuk ke dalam surga, min ummati, dari golongan umatku. Nanti akan masuk kita ke dalam surga, golongan umat Nabi, ya, zumratun, sekelompok. Hum, adapun sekelompok itu, zumrah rujuknya,
Hum adapun zumrah yakni sab'una alfan 70.000 tudiu yang bercahaya. Ini 70.000 di sini Nabi gak nyebutin orang apa kelompoknya yang 70.000 gitu ya. Kalau 70.000 orang berarti dikit banget ya. Nah kita berharap 70.000 kelompok. Kelompok satu para nabi, para rasul. Kelompok dua para sahabat. Kelompok ketiga para ulama. Kelompok keempat para tabiin. Kelompok kelima tabiin. Kelompok keenam salafus soleh. Kelompok ketujuh terus ya sampai kita nih. Kita misalnya Ustadz Jilani gitu kan, kelompok 50.743. Berarti kita rombongan. Jadi itu rombongan masuk ke dalam surga ya. Kalau nggak mampir. Kalau nggak mampir, takutnya kan mampir ya kan. Yang bercahaya apa wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Ya, kita masuk ke dalam surga dengan bercahaya wajah kita. Waqala Abu Hurairah berkata yang demikian itu Abu Hurairah radhiyallahu an ya ketika meriwayatkan hadis ini ya. Idha'atal qamari Lailatal badri, cahayanya seperti malam bulan purnama. Ya, jadi terangnya seperti cahaya pada malam bulan purnama, terang banget. Ya, dalam riwayat lain kenapa nanti kita bercahaya? Karena min atharil wudu, ya bekas dari wudu. Orang makin sering wudu berarti makin sering sholat. Nanti kalau kita sering wudu, sering sholat, sering baca Quran, masuk surga terang benderang, bercahaya. Ya. Makin bagus wudunya, makin terang juga cahaya wajahnya. Tapi kalau wudunya kayak capung cebok, nah itu kelap pelit. Ya. Ya, Nabi susah nyarinya. Ya. Makanya kalau wudu yang bagus ya. Faqoma maka berdiri Ukasyah bin Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan sambil mengangkat ya, kain wol, sambil mengangkat kain wol alaihi pada dirinya. Emang dia pekerjaannya apa? Penjahit. Jadi Nabi itu biasa kalau ngobrol sama sahabat itu lagi ngaji itu sahabat datang sambil bawa jahitan. Ya, yang tukang jahit bawa jahitan, yang tukang ontak bawa ontak, biasa ya. Faqala maka berkata Ukasyah itu tadi yang berdiri itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah. Untuk apa? Ayyaj'alani minhum, ayyaj'alani untuk menjadikan aku, untuk menjadikan aku minhum dalam golongan mereka. Maksudnya golongan 70.000 yang masuk surga. Olah maka menjawab Nabi atau berdoa Nabi kemudian Allahumma ja'alhu, Allahumma ya Allah ij'alhu, jadikanlah dia, maksudnya Ukasyah ya, jadikanlah dia minhum termasuk dari golongan sab'una alafan. Gue pakai sama Nabi gitu. Nabi doain saya dong supaya saya bisa tergolong 70.000 yang masuk ke dalam surga. Langsung sama Nabi, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan orang ini termasuk 70 golongan dari mereka, 70.000 golongan mereka. Summa qoma, kemudian berdiri. Siapa yang berdiri? Rajulun, seseorang minal ansori, dari golongan sahabat Ansor. Temannya yang di samping kagak terima, dia berdiri juga kayak Ukasyah. Faqala maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, doain dong kepada Allah, doakan kepada Allah, ayyaj'alani, untuk menjadikan aku juga, untuk menjadikan aku juga minhum dari golongan mereka, minhum dari golongan mereka. Ya Rasul, kalau begitu saya juga dong gitu.
Minta dong kepada Allah supaya saya juga masuk surga di golongan 70.000 seperti Ukasyah. Apa jawab Nabi? Faqala, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, kamu keduluan sama Ukasyah. Kami jadi suka guyon juga ya. Sabaqaka biha Ukasyah, kamu kedahuluan sama Ukasyah. Kalau diartikan satu-satu, sabaqaka telah mendahului kamu biha dengan doa tersebut. Siapa Ukasyatul? Ukasyah. Jadi ini Nabi sambil guyon sebetulnya ya. Jadi misalnya Mas Didit, Pak Ustaz mintain doa dong pada Allah supaya saya bisa masuk surga. Saya langsung doain, Allahumma ja'alhu minhum. Nah, terus gantian Om Tejo, gantian juga saya dong sekalian. Enggak, udah keduluan Mas Didit. Gak usah doa, itu guyon ya, jangan dianggap ini. Ya tetap Nabi pasti doain, bukan berarti enggak. Itu guyonnya Nabi itu gitu. Jadi guyonnya Nabi itu enggak bohong. Ya kan bener kan? Kamu udah keduluan sama Ukasyah gitu kan? Maksudnya apa? Ukasyah udah minta doa duluan kayak begitu. Gitu kan? Dan sekarang kamu kan dekat sama dia, otomatis semuanya masuk surga juga, barengan 70.000 itu. Maksudnya begitu, maksudnya Nabi ya. Ya sebab nggak mungkin para sahabat nggak masuk surga tuh nggak mungkin, karena para sahabat itu yang berjuang bersama Rasulullah, hidup matinya Rasulullah itu bersama para sahabat. Makanya sahabat itu dihukumi oleh ulama ahli hadis, kullu ashabin adilun, setiap sahabat itu dihukumi adil sekalipun dia orang fasik, maka hadisnya pasti diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan nomor hadis 6957. Ini tentang orang yang masuk surga terakhir. Inna akhira ahlil jannah, sesungguhnya orang yang terakhir dari penduduk surga. Ya mudah-mudahan jangan kita ya. Ya jangan kita. Terus kita depanan pakai belakangan. Aman ya, aman. Kalau depanan nggak mungkin ya kan? Kalau depanan kan para nabi orang soleh. Kalau belakangan kayaknya para amat belakangan. Mana aja coy? Mampir gue di neraka. Iya gue nggak sholat dulu, mampir di neraka. Untung gue pernah kawin sahadat. Untuk pernah kawin jadi baca syahadat. Tuh kalau kagak kawin polos gue. Sholat kagak, puasa kagak. Sementara syarat masuk surga kan syahadat ya. Ada orang yang terakhir masuk surga, dukhulan, dia masuk dia al-jannata ke dalam surga, wa akhira ahlin nari, dan terakhir dari penduduk neraka, khurujan yang keluar minan nari dari neraka, min nari dari neraka. Ada orang yang terakhir masuk surga, orang ini adalah orang yang terakhir keluar dari neraka gitu ya. Jadi kan sebelum masuk surga, masuk neraka dulu. Hati-hati, sebelum masuk surga masuk neraka dulu, emang kagak ya. Nah sekarang kita punya dosa nggak? Banyak, berarti harus dibersihin kan? Nah harus dicuci kan? Nah dicucinya di neraka, dibersihin dulu, bucok-bucok gitu ya. Tapi gak usah khawatir, neraka itu tetap makhluk Allah. Ya ini saya sampaikan tauhid, neraka itu tetap makhluk Allah. Kalau Allah perintahkan menyakiti kita, neraka akan menyakiti kita. Tapi kalau Allah perintahkan neraka, jangan sakiti dia. Udah masuk aja, masuk, tapi jangan sakiti dia. Tetap kita masuk, karena emang harus masuk neraka dulu. Numpang panas aja iseng-iseng. Nah habis itu nanti masuk ke dalam surga. Loh kok bisa Pak Ustaz? Kan katanya di neraka disiksa. Iya, itu kalau Allah merintahin siksa, kalau Allah merintahin azab. Lah buktinya Nabi Muhammad masuk neraka ngeliat-ngeliat bisa keluar. Ya kan tadi kan di kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad masuk surga, ngeliat penduduk surga kebanyakan orang kismin, ya kan? Orang miskin. Terus lewat neraka. Di neraka kebanyakan perempuan. Berarti Nabi Muhammad bisa masuk surga, keluar lagi, masuk neraka, keluar lagi. Harusnya kan kebakar loh. Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad di dalam neraka terus melihat kebanyakan penduduknya adalah
wanita kok bisa selamat pas keluar? Karena Allah nggak menghendaki Nabi Muhammad diazab di neraka. Jadi tetap intinya Allah, suka-suka Allah. Abdan gitu masuk dalam neraka, masuk neraka. Ya udah masuk. Terus Allah bilang neraka jangan apa-apain Abdan. Ya kritikin aja kritikin. Tapi kritikin lah, kritikin. Ya, nggak apa-apa kan keluar lagi. Nah ini ada orang terakhir masuk surga, yang terakhir masuk neraka. Ya. Terakhir keluar dari neraka. Siapa orang tersebut? Itu rojulun seseorang. Rojulun seseorang yakhruju yang dia keluar. Yakhruju yang dia keluar habwan dengan merangkak. Habwan dengan merangkak. Kok merangkak Pak Ustadz? Iya udah pada gosong. Udah pada gosong. Allah merintah itu malaikat, Malik cari hambaku yang ada di dalam neraka yang dia masih punya iman, walaupun cuma seberat biji zarrah. Cari. Akhirnya cari tuh malaikat Malik ya. Udah habis semua, udah bergosong, disiksa. Korek-korek aja malaikat Malik tuh. Nah dapat ini ada nih. Nah orang itu kemudian berjalan merangkak keluar dari neraka. Fayaqulu maka kemudian berkata, berfirman lahu kepada si rojul, orang yang terakhir tadi, siapa rabbuhu, Tuhannya, ya maksudnya Allah. Udkhul, masuklah kamu. Udkhul, masuklah kamu al jannata, ke dalam surga. Dilihat ya tuh, wah nih orang masih ada iman nih. Pernah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Selama la ilaha illallah masih ada di dalam diri kita, ya, walaupun kita punya dosa maksiat, insya Allah tetap masuk surga. Yang penting la ilaha illallahnya jangan hilang. Nah, cara supaya nggak hilang gimana? Sholat, puasa, zakat. Tapi kalau cuma ngandelin la ilaha illallah doang, kagak sholat, kagak puasa, itu bisa saja ketika dia mati dicabut la ilaha illallahnya. Itu makanya supaya tetap la ilaha illallah, ya istiqomah dalam ibadah. Disuruh sama Allah, masuk kamu ke dalam surga. Fayaqulu maka berkata, ya berkata si rojul, dia jalan tuh ke surga. Ya, fayaqulu maka kemudian berkata si rojul, orang tadi yang terakhir keluar dari neraka, Robbi wahai Tuhanku, Robbi wahai Tuhanku, al jannatu adapun surga, al jannatu adapun surga, itu mal'a sudah penuh, itu mal'a sudah penuh. Mungkin nggak surga penuh? Ya, saya tanya, mungkin nggak surga penuh? Gak mungkin, orang luas. Berarti ini orang kenapa ngomong, Allah saya nggak mau masuk surga udah penuh. Kenapa itu? Kira-kira kenapa itu? Karena malu. Ya kan? Karena malu, karena sudah terakhir. Sama aja kayak kita diundang ulang tahun, teman kita ulang tahun, kita datang terakhir. Walaupun di dalam masih ada kan, masih ada kosong. Ayo Mas Adit masuk. Ah nggak, di sini aja di luar, penuh di dalam. Kenapa itu? Karena malu, datangnya terlambat. Nggak mungkin lah surga penuh. Masa ya surga penuh? Allah bikin kontrakan baru ntar. Ya kan? Nggak mungkin surga penuh. Ini orang ngomong begitu karena dia malu. Fayaqulu maka berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala lahu kepada dia. Allah berfirman tuh zalika kepada orang tersebut salah sama rotin sebanyak 3 kali. Allah negesin sebanyak 3 kali. Udah masuk sana, masuk. Orang itu bilang lagi, Rabbi al jannatu mal'a. Ya Allah, surga udah penuh ya Allah. Udah masuk sana, masuk. Masuk surga itu susah banget. Ya. Udah penuh ya Allah, udah penuh. Swear deh. Swear, gak ada di hadis, gak ada swear ya. Ada ya. Ini bahasa saya aja. Fakulu dalika, maka setiap yang demikian, ya, setiap demikian maksudnya ditanya jawab lagi gitu ya. Yu'iduhu kembali menjawab. Yu'idu kembali menjawab alaihi kepada Allah. Setiap ditanya tuh orang,
Ya, setiap disuruh tuh orang, udah masuk sana masuk, orang itu selalu menjawab al jannatu mal'a, surga udah penuh ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innalaka, sesungguhnya ini untukmu, innalaka, sesungguhnya ini untukmu. Nah ini berarti orang ini ngomong di terasnya surga, ya, di emperan surga, di halaman surga. Kayak kita tadi mau ulang tahun datang, malu mau masuk, oh udah penuh nih, datang diundang kawinan, udah telat, orang udah beres-beres, udah masuk aja tuh pengantinnya situ, baru sini aja di sini, di teras aja, di teras gitu kan, di halaman aja. Itu orang berada di halaman surga, dikasih sama Allah mislat dunia, seumpama atau seukuran atau sebesar dunia. Dunia itu bukan bumi ya, langit dan bumi. Dikasih dia tuh istana sebesar dunia, asyra mirarin, 10 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Subhanallah. Tuh istana terkecil di surga itu 10 kali lipatnya dunia. Dunia tuh alam semesta berarti ya, bumi sama langit. Nah tuh kita dikasih sampai segitu, berarti dikit atau kecil apa gede? Hah? Oh, gede. Itu adik mau main bola tuh bisa, itu bikin kontrakan bisa. Saking banyak gedenya. Jadi paling kecilnya istana di surga itu 10 kali lipatnya dunia, ya. Itu paling kecil ya. Nah jadi kalau yang kelas menengah ya bisa 70 kali lipatnya lah. Kalau yang kelas tinggi, wow itu 100 kali lipat dan seterusnya. Tergantung amal kebaikan. Jadi kalau dalam kitab Darul Barzakh, kita tuh ngamal di dunia itu sebetulnya lagi bikin bangunan di surga. Ini teman-teman ngaji nih, itu sama aja malaikat lagi nyiapin batu batanya, ibaratnya gitu. Misalnya apa ayat lagi baca la ilaha illallah, nah, itu di surga lagi jadi batu batanya, jadi materialnya. Mas Ardan baca astagfirullah, itu di surga malaikat lagi nambel, lagi melester. Nanti kalau misalnya berhenti, ya berhenti juga pembangunannya. Malaikat Ridwan nanya, itu kamu kenapa berhenti? Itu orang yang di dunia lagi berhenti ibadah, makanya saya gak terusin. Tapi kan kalau ibadah lagi, Om Ai baca lagi istighfar misalnya tuh, Om Tejo baca lagi la ilaha illallah, Cang Sadang misalnya sholat lagi, sholat malam dan seterusnya, itu malaikat ngebangun terus. Jadi semakin banyak ibadah yang kita lakukan di dalam dunia, semakin besar juga istana kita di dalam surga, semakin besar juga fasilitas yang Allah berikan kita di dalam surga. Tapi kalau ibadahnya pas-pasan, ya zikir kagak, ya ibadahnya pas-pasan, sholat mah sholat, tapi kagak zikiran, tapi kagak doa, masuk surga gak? Masuk surga. Cuman ya pas-pasan. Ya ibarat rumah juga pas-pasan, nggak bagus-bagus amat gitu. Ya tapi nggak bagus-bagus amatnya surga tetap bagus. Gitu. Cuman kalau bicara fasilitas lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang banyak ibadah di dunia. Ya kalau di dunia kita banyak ibadah, otomatis di akhirat kita juga banyak fasilitas yang didapat.